Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, diperjumpakan kita dalam majelis ini kembali dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan hadis yang ke-61 dari bab muraqabah, yaitu merasa diri kita diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis yang ke-61 dalam bab ini masuk dalam hadis yang kedua. Hadis ini terdapat dalam Sahih At-Tirmidzi di nomor 1987 insyaallah. Al-Adi dari Jundub bin Junadah dari Abu Dar. Nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Wa Abi Abdurrahman, dan juga dari Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ia bersabda, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja kau berada. Wa a'ti sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan burukmu itu dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baikmu itu akan menghapus perbuatanmu yang buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Sudah dibuka di Tirmidzi, coba dicek. Iya, coba. Dari Abu Dzar, ia berkata Rasulullah SAW. Kenapa ini? Enggak ini. Kenapa Ustaz? Jadi
Dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pernah bersabda kepadaku, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah setiap keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah Jalla wa'ala. Ini adalah merupakan perintah Allah agar manusia bertakwa. Wa adris sayyi'atal hasanata, dan ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik. Ini juga perintah untuk menghapus perbuatan yang buruk itu. Caranya yaitu dengan menghapusnya dengan perbuatan yang baik. Kemudian wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Baik. Ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi sebagai bab muraqabah tentang hadis ini, karena berkaitan dengan dimensi ruang. Karena manusia terikat oleh ruang dan waktu. Sementara Allah Tabaraka wa Ta'ala akan selalu memantau di seluruh ruang dan waktu. Tidak ada satupun ruang di alam ini yang lepas dari pantauan Allah. Tidak ada waktu, walaupun hanya sekejap mata, manusia lepas dari pantauan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya muraqabah itu kan pantauan, pengawasan, melekat, waskat. Bukan pengawasan malaikat, tapi pengawasan melekat. Sekalipun malaikat juga mengawasi. Dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, perintah untuk membangun hubungan baik dengan Allah, Sang Khaliq Pencipta, dan dengan makhluk, semua ciptaan Allah. Inilah yang disebut dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Yang kedua, membangun hubungan baik dengan Allah, yaitu dengan cara bertakwa kepadanya. Bertakwa kepadanya. Yang ketiga,
bertakwa kepada Allah dalam segala ruang, waktu, dan keadaan. Ruang, waktu, dan keadaan. Ruang, haitsu makan. Kemudian waktu. Waktu berarti kullu awqat, semua waktu. Kullu halin, semua keadaan. Atau fi kulli awqatin, fi kulli ahwalin, sama. Fi kulli makanin, makan tempat. Makan itu apa? Tempat. Tapi ada orang juga, oh ini belum makan tempat ini. Makan itu ya tempat. Fi kulli makan wal awqat wal ahwal. Kemudian yang keempat, menghapus perbuatan dosa dengan mengerjakan amal soleh. Yang kelima, menghapus perbuatan dosa dengan menggantinya atau menggantinya dengan kembali. Ya boleh menghapus perbuatan dosa dengan mengganti amal, dengan menggantinya yaitu dengan amal kebalikannya, dengan amal kebalikannya dosa itu. Yang keenam, buah dari keimanan dan akidah yang benar adalah akhlak atau budi pekerti yang mulia. Akhlak, budi pekerti yang mulia. Nomor 7, membangun hubungan baik dengan makhluk diutamakan dan diprioritaskan
untuk sesama manusia. Baru kemudian makhluk yang lain. Soalnya awak diri kalau diri yang kami menungso tok, ono makhluk liyane, kita juga harus berakhlak. Yang terakhir, keutamaan seorang mukmin di sisi Allah adalah yang paling baik budi pekertinya. Baik, kita mulai yang pertama. Ada berapa faedah? 8. Kita coba gali dalil-dalilnya yang masih terserak di Al-Quran dan As-Sunnah. Nomor 1, Perintah untuk membangun hubungan yang baik dengan Allah, Sang Pencipta dan makhluk semua ciptaan Allah. ya. Manusia akan dimuliakan dia apabila dia membangun hubungan baik. Hablum minallah wa hablum minan nas, dan juga hablum minan nas. Sebaliknya, siapa yang rusak hubungannya dengan Allah dan rusak hubungannya dengan manusia, dia akan dihinakan. Di mana saja dia berada, di mana saja dia berada, dia akan dihina. Makanya diperintah bertakwa di mana saja berada. Ini membangun hubungan baik dengan Allah. Kalau tidak, dia akan dihinakan sebagaimana orang-orang Yahudi. Allah berfirman dalam surah Al-Imran pada ayat 112, Duribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bi'adlin minallahi wa 'adlin minan nas. وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله. Apa katamu? Mereka mengikuti kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka mengikuti kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir. Betul. Nanti itu rinciannya. Orang yang tidak mau membangun hubungan baik dengan Allah dan manusia. Duribat alaihimud dillah. Mereka diikuti kehinaan, kerendahan. Walaupun awalnya Yahudi ini diangkat oleh Allah. Ya Bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. Hai Bani Israel, hai keturunan Yakub, ingatlah akan nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Wa anni faddaltukum, dan kami angkat kalian itu menjadi manusia yang unggul santero jagat 'ala al-'alamin
kita umat sesudahnya dan memberikan pelajaran melalui kebinasaan orang-orang sebelum kita, al-Yahud wal Nasara. Hal itu keturunan Nabi Yakub, termasuk Nasrani, orang-orang dari Israel yang beragama Nasrani. Makanya dikecualikan illa bihablin minallah, kecuali yang membangun hubungan baik dengan Allah, wa hablin minan nas, dan juga membangun interaksi yang baik dengan manusia sesuai dengan akadnya, sesuai dengan perjanjiannya, sesuai dengan MOU-nya. Tapi kalau Bani Israel, semua akadnya dia rusak, semua MOU dihancurkan. Itu karakter yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, karena dia merasa superior. Selain dari mereka disebut goyim. Goyim itu orang mereka hewan. Ini mereka jangan kalau mereka itu mudah menghilangkan nyawa orang ini. Karena selain mereka dianggap binatang, di mereka itu sama dengan kita mati mendusir. Itu menganggap selain dari mereka begini, kejamnya luar biasa. Walaupun mereka licik, kejam tapi licik. Kalau kejam tapi tidak licik, itu Ya'juj Ma'juj. Nah, beda lagi. Kejam tapi berani, tidak licik. Itu Ya'juj Ma'juj. Dan itu nanti juga kita akan hadapi di akhir zaman. Itu sesi terakhir, last minute sebelum matahari terbit di sebelah barat. Wa duribat alaihimul maskanah, mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Wa duribat alaihimul wa ba'u bi ghadabin min Allah, dan yang kedua kalinya dia juga mendapatkan kemurkaan dari Allah. Apa bentuk kerusakan yang mereka bikin? Merusak hubungannya dengan Allah dan juga merusak dengan manusia. Dzalika bi annahum yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Apa katanya? Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Ada tempat di situ disebutkan yaquluna bi ayatillah, ingkar kepada ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna al-anbiya, dan selalu berusaha melakukan percobaan pembunuhan. Coba dia nabiannya, jajan itu mati. Nek mati berarti itu nabi. Nek mati berarti nabi kemenangan. Jajal kemenangan masih mati. Hanya dari kalangan mereka yang dibunuh. Padahal nabi dari kalangan mereka sendiri. Itu rusaknya akhlak budi pekerti mereka, merusak hubungan dengan sesama manusia, selalu ingkar janji, dan juga merusak akad-akad yang mereka buat sendiri. Sampai akadnya dengan Allah pun dia rusak. Berarti mereka sudah bikin perjanjian yang disebut dengan mitsaqul ghalidha, perjanjian yang agung. Diangkat itu gunung Tursina, sementara mereka di bawah. Ayo kontak blokno ini.
idh akhadna mitsaqakum. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada kalian. Wa rafa'na lakumut tur, dan kami angkat gunung Tursina. Angkat. Khudhu ma atainakum, ambillah apa yang telah aku berikan kepada berupa Taurat ini, biquwwah, betul-betul dengan kuat. Wadkurullaha, dan ingatlah kepada Allah. Itu perintah untuk berpegang teguh. Dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat yang ke-63 kalau tidak salah. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Itu potongannya. Mulai dari depan. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun, agar bertakwa. Tsumma tawallaytum min ba'di dzalik falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Apa katanya? Kemudian kamu berbalik setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi. Iya, jadi memang mereka betul-betul mengingkari perjanjian itu. Mohon sholat hari Sabtu malah boleh mancing, terus juga harus baca. Balik, dia seru mereka disetrum juga ya. Tapi yang disetrum ini kan ikan paus, berarti kan setrumnya itu gede. Ada yang setrum, kan? Kalau setrum laut, ketemu apa? Ular wis, stick ya, dia setrum. Jadi, maka kita sebagai umat Islam diingatkan supaya membangun dua hubungan ini. Salah satunya rusak maka tidak sempurna sebagai seorang hamba. Kemudian masyarakat itu menilai dan tampak nek wong apik mbek wong masih mbek Allah elek tetep ekorane kan gitu kan manusia gitu lagi lo mending tonggoku sebelah itu masih gak sholat tapi apik mbek tonggo wong iku gak tau nyatu, gak tau ngelabrak, gak usil, gak tau ngrasani wong, gak tau sholat, gak tau poso, gak tau zakat. Jadi polos serba tidak tahu, serba tidak pernah polosan. Tapi itu di mata masyarakat api. Timbangannya kalau sebelah ini apa? Sholatnya Masya Allah rajin rajin batu ini orang rajin tahajud tapi betul ngamukan ngelabrakan nyelakuan di masyarakat itu begitu yang berlaku memandang orang yang baik dengan sesama manusia itu adalah orang yang baik. Ada
manusia tapi tidak memenuhi hak-hak Allah. Padahal dua-duanya mana yang baik? Halo? Dua-duanya mana yang baik? Dari dua itu mana yang baik? Ya tidak ada yang baik. Pincang semua. Ibarat kaki itu kan harus dua-duanya. Nih kalau siji berarti ini pincang. Hablum minallahnya bagus, hablum minasnya jelek. Hablum minasnya bagus, hablum minallahnya jelek. Ini pincang. Kan dua hubungan ini antara khaliq wal makhluk ini. Masih sembahyang rajin delok kewan cek jate ono kucing liwat ae disampah. Itu belum apa yang saya belum minal makhluk. Lu tapi namanya musuh apa dua kita boleh lihat musuh. Walaupun konteks hadis ini adalah manusia. Ya, itu yang utama. Sementara ada juga orang baik sama makhluk yang lain, berkewan nanti tapi berbentuk dia sama, termasuk bintang, nggak sempurna. Baik, nomor 2, membangun hubungan yang baik dengan Allah dengan cara bertakwa kepadanya. Ya. Cara membangun baik, hubungan baik dengan Allah itu yaitu dengan bertakwa kepadanya. Itu cara. Dan banyak ayat-ayat Quran itu menyebutkan tentang perintah bertakwa. Dan takwa dengan sebenar-benarnya takwa kan disebutkan dalam surah Al-Imran surah 3 ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Satu surah. Silakan. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati menantang dalam keadaan beragama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Nanti orang takwa singkat benar. Artinya takwa hanya zahirnya saja, tapi batinnya tidak bertakwa. Kambingnya total takwa itu sebenarnya baju takwa ya. Dan artinya bukan hanya pakaian yang namanya takwa, artinya style apa gaya berpakaiannya, gaya penampilannya bertakwa. Menolak jenggoten, celana cingkrang, tapi karaoke menolak. Sampai jawab menolak, berarti sampai beli konsol pada
begitu. Takwa itu yang sebenarnya jobon dulu zahirun wa batinan, zahir dan batin. Itu yang sebenarnya. Sama juga bukan hanya batin, juga zahir. Masih aku gak senggol dan senggolku tak cukup. Karo hati. Memang gak hati ini apa ya? Yang penting uang hati. Nah itu saya berdalil seperti itu ya. Dia ngomong begitu aja menunjukkan kalau batinnya sudah apa? Berpenyakit. Kalau ada orang yang mengatakan jilbab itu gak penting, yang penting butuh rambutnya awalnya dijilbabi, yang penting dijilbabi hati ini. Oh maka jilbab hati. Kan ada pernah dengar seperti itu Bu? Itu untuk membela diri. Aku masih rajin jilbaban, aku hati, aku rajin sholat, aku rajin tahajud. Yang penting ku hati yang dijilbabi dhisik. Terus kemudian daripada rombok jilbaban tapi nek guyu ngakak, nek mangan bae malah lalu berarti kita jalan ya, nggak ada hubungannya. Melaksanakan perintah Allah berjilbab itu sesi tersendiri. Kemudian makan dengan duduk dengan adab etika itu sesi tersendiri. Atau orang yang mulutnya dijaga tak bengong-bengong itu tersendiri, tidak ada kaitannya. Ya walaupun itu semua bagian dari proses. Dengan perintah itu sendiri, perintah menjaga lisan sendiri, perintah menutup aurat sendiri, itu sendiri. Bukan kalau sudah menjaga aurat pasti bisa menjaga lisan, belum tentu. Tapi jangan lantas melegitimasi perbuatannya yang melanggar syariat, tidak mau berjilbab, lantas apa? Menyalahkan orang yang berjilbab. Dengan apa? Dengan menunjukkan kesalahan-kesalahan di bidang yang lain yang tidak ada hubungannya. Nah, itu contoh. Kadang seseorang itu zahirnya bertakwa tapi batinnya belum kadang juga batinnya sudah menempuh jalan takwa tapi tidak diiringi zahirnya menempuh jalan ketakwaan. Mestinya harus berjalan seiring. Tapi terserah. Yang penting harus ada kemajuan. In progress harus tetap ada perbaikan terus. Jadi bertakwa yang sebenar-benarnya Pak. Nah, itu nanti indikatornya. Kalau orang yang benar-benar takwa itu apa? Matinya tetap dalam keadaan muslim itu. Makanya dikhawatirkan kalau orang nggak benar-benar takwa, hanya zahirnya saja, batinnya enggak, itu akhir hidupnya konangan asli. Takwanya hanya zahir. Penampilan sunnah. Begitu mati lempati pijet. Ya, kalau langganan kamar mandek, langganan spa, langganan itu orang nggak treatment atau body treatment seperti itu. Sampai kok ngetek, kasih mana kok? Jadi lu ibu-ibunya. Tidak perawatan tubuh untuk laki-laki. Tidak perawatan tubuh untuk laki. Seperti itu, nek nangani sing wedok, yang nangani itu seorang perempuan. Kira-kira laki-laki itu senang enggak?
Begitu itu nanti ketahuan kalau nggak mau berhenti. Makanya harus bertakwa sebenar-benarnya takwa. Zahiran wa batinan, zahir dan batin. Ojo nang masjid tok bertakwa. Nang pasar juga bertakwa. Ojo nyolongin kanan, ojo ojo nipu, ojo sumpah palsu, ojo nyamu nimbul di sini. Cacak sampai cima dite, aku langganan suwi, buah nopo, nek sampai kali nyamu gini. Itu berarti contoh yang tidak bertakwa. Itu termasuk mengambil hak orang lain. Pokoknya pas wongi ngelimu rono sampai nyaut lombok sacamu. Ya, sacamu lumayan. Saya lombok aja lah. Piro lombok saya? Oh murah. Kemarin hampir 100.000 kemarin. Sudah turun lagi. Coba 100.000 kan kali daging. Bertakwa itu dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, perintah di situ bertakwa. Dengan sebenarnya takwa berarti apa? Zahiran wa batinan. Jadi dalam seluruh aspek, nanti dalam seluruh tempat ada sendiri penjelasan. Ini aspek dulu. Aspek itu apa? Zahir, batin, secara personal yang ada pada diri. Zahir, batin. Rinciannya lisan, qalban, hati, dan anggota tubuh. Perbuatan anggota tubuh. Wa'mal bil arkan, dengan amalan-amalan anggota tubuh. Bil jawarih, lisan harus bertakwa, aspek lisan. Dalam surah Al-Ahzab 33 ayat 70, bertakwa itu bukan aspek lisan, dijaga lisannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Bentuk takwa itu secara aspek lisan harus apa? Berkata jujur dan benar. Ojo benar. Nah ini takwa. Demikian pula ketakwaan hati. Hadis itu ada di Quran. Hadis Muslim 21 kalau nggak salah 93. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi saudara muslim. Karena itu janganlah menganiaya. La yadlimuhu, jangan menganiaya. Terus Jangan membiarkannya teraniaya. wala yaqdul, jangan membiarkan teraniaya. Dan jangan menghinanya. Wala yahkiruhu, jangan menghinanya.
Takwa tempatnya di sini. At-taqwa huna. At-taqwa letaknya di sini. Berapa kali? Lanjut. Sambil beliau menuju ke dalam 3 kali. Menuju kemana? Ke dadanya. Ke dadanya. Maksudnya ke hati sebanyak 3 kali. Terus. Alangkah besar dosanya menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim haram menumpahkan darah saudaranya sesama muslim, haram merampas hartanya, dan haram mencemarkan kehormatan atau nama baiknya. Ya. Kalau dia bisa melakukan itu bentuk dari perbuatan takwa. Baik. Aspek lisan, hati, juga perbuatan. Menghidupkan syiar-syiar Allah itu bagian dari ketakwaan. Dalam surah Al-Hajj surat 22 ayat yang ke-32, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa inna min taqwal qulub." Demikian perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Ya. Dzalika, demikianlah perintah Allah. Wa may yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar Allah, wa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya hal itu merupakan timbul dari ketakwaan hati, yaitu menghidupkan apa? Syiar Allah. Apa di antara syiar Allah? Manasik, tawaf, sa'i, lempar syiar-syiar Allah. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya antara Safa dan Marwah terdapat syiar-syiar Allah. Siapa yang mengagungkan, menghidupkan syiar-syiar Allah, dzalika min taqwal qulub fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya itu termasuk timbul dari ketakwaan hati. Termasuk kurban. Pada ayat berikutnya, lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma thumma nahilluha ila al-baitil atiq. Bagi kaum pada binatang haji itu ada beberapa manfaat sampai kepada waktu yang ditentukan. Kemudian tempat wajib serta akhir masa menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq. Baitul Atiq, Baitullah, sampai di tanah haram. Namanya menyembelih di mana? Mina. Orang ikut apa mau Mina? Ojo mikir panganan astagfirullah. Diulangi mini emang tempat menyembelih ada Mina. Ya memang dimaklumi lah, kan jodoh-jodoh. Nggih, bener. Kebanyakan orang di situ kan. Tuh, umroh kan gak ke Mina, nggak melakukan toh. Sehingga gak apa, gak macet nanti hilang. Tapi ini lapor di Mabit, nang Mina. Apalagi nafar awal, nafar tani, itu akan membekas. Dari situlah tempat menyembelih. Makanya disebutkan lakum fiha manafi', bagi kalian terdapat berbagai macam manfaat ila ajalin musamma, sampai pada saatnya nanti yang telah ditetapkan. Kapan? 10, 11, 12, 13 itu waktu yang menyembelih, sampai waktu yang telah ditentukan. Tsumma
setelah kau sampai di Baitul Atiq, Ka'bah, baik itu melakukan tawaf ifadah atau kau melakukan sa'i atau kau sudah melakukan lempar jumrah al-aqabah, jumratul aqabah, maka setelah itu baru nyembelih. Nah itu syiar Allah itu. Nah syiar Allah ini timbul dari apa? Dari ketakwaan hati. Maka sebelum ke sana bekalnya harus disiapkan. Apa bekalnya? Takwa. Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang meletakkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik dan berbantah badan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah dengan dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Musim haji itu bulan-bulannya sudah diketahui. Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Ini bulan haji. Faman farada fihinna al-hajj, maka barang siapa yang mewajibkan atas dirinya melaksanakan haji, artinya dia sudah sampai miqat. Kalau orang-orang kita dari Indonesia mungkin sampai di Dzulhulaifah, bagi mereka gelombang pertama, atau sampai di atas Yalamlam atau As-Sa'diyah, nama lain dari Yalamlam, dari posisi atas. Ketika dia berada di atas pesawat, maka berarti dia sudah ambil miqat. Itulah orang yang telah mewajibkan atas dirinya berhaji. Fala rafatha, jangan berbuat rafat. Pemilu kalau ulama benar semua. Ini rafat. Masih ngomong di ujung diri ngono, awet. Apa meneh di ujung itu? Fala rafatha wala fusuqa, jangan berbuat fasik. Baik ikhram sing ke mojo manunu belum ahli fasik. Ojo meneh nang kono sing jelas-jelas diharam. Nang kene termasuk fasik enggak? Fasik, mana mandek kok. Aku ngomong sehari yakin deh kan rokok sama. Aku ngomong deh rokok langsung mulai deh. Aku tewek kalau Ustaz aku judi. Itu fusuk, wadah tidak dan berbantah-bantahan, engkel-engkelan, engel-engelan, debat usil, nggak boleh, masih usah lucu. Oh no, kebiasaan ini digorong mantek, namun itu kalah, bahkan ada pegatan. Gak usah nangani orang seperti itu. Mau bocor negara, sopo ya perlu kontak
dibawa ke sana. Alhamdulillah sampai sekarang karena kita kasih pencerahan pulang tetap pulang masih ada duit anak saya. Nah, ikatannya kurang kuat yang dapat mengikat orang-orang seperti itu kalau tidak punya anak dia apa? Yaitu harus didasarkan keimanan yang kuat dan kembali kepada orientasi tujuan hidup kita, bukan dunia tapi akhirat. Dunia sebentar gak suwe sabar enteno gak suwe gak ujung. Lho kakek kamu lho kan gak sabar. Gak sabar apa meneh akeh sing ngelirik, akeh tawaran ya. Akeh wong proposal kan bahaya. Tawaran harus sabar. Ojo delok saiki delok biyen wayahe bojomu sik gagal. Ya, saiki manusia roda, ojo didelok saiki. Ini perjuangannya biyen. Ojo habis manis cepat dibuang. Sing ikhlas nek nyuruh iku. Ojo niat arep jomblo. Ya itulah kehidupan. Jadi kalau ya tiga tadi ya itu yang paling utama yang disebut Quran. Rofa, fusuk, jidal, perdebatan. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu. Apa saja yang kau lakukan dari perbuatan baikmu pasti Allah mengetahuinya. Walaupun manusia tidak tahu, Allah pasti tahu. Jangan khawatir, pahala sudah tetap selama kita lakukan ikhlas dan sesuai tuntunan. Kemudian watazawwaju dan berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan bekal yang baik adalah takwa. Mestinya haji itu kan perjalanan jauh. Bekalnya itu kan fisik. Allah kenapa langsung mengatakan bekal takwa? Secara alami manusia itu pasti akan mempersiapkan bekal fisik, transportasi, konsumsi, akomodasi, trisi ini pasti dibawa ya, transportasi, konsumsi, akomodasi pasti. Tapi yang banyak orang itu lalai terhadap bekal yang non fisik. Apa bekal non fisik? Ilmu. Apalagi amal. Dan ilmu dan amal ini dirangkum dalam istilah yang sederhana, yaitu takwa. Itulah bukan yang baik. Fa inna khairaz zadi taqwa. Baik, lanjut poin keberapa sekarang? 3. Bertakwa kepada Allah dalam segala ruang, waktu dan keadaan. Bertakwa kepada Allah dalam semua ruang, waktu dan juga keadaan, dalam segala rumah. Artinya jangan hanya di tempat-tempat ibadah, tapi di mana saja ketika kau berada di luar rumah, di jalan bertakwa, di pasar bertakwa, di kantor bertakwa. Bukan hanya di rumah dan bukan hanya di masjid. Tapi masjid itu tempat bertakwa, wajar, karena disitulah dia beribadah. Tapi ketika kita di mall, apakah kita bertakwa atau tidak? Halo, teman. Iya. Nek takwanya milih gondang, ya. Takwa, kalau jomel aku ya, kalau pernah ngomong, jomel orang lain, kalau baru laci ya, tak kunci nih wah, akar nang ngomong aku lan, rekor melo apa? Aku kayak sambil STG, ya, aku kayak sambil STG, gara-gara apa? Aku takwa melo. Nah,
kemana saja kita berada. Ya, makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kita agar selalu bertakwa sejak mulai kecil. Diingatkan kita, kalau dia dikuasai ke orang, kemudian dihadapi. Sekarang mau hidup, maka bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai yakni dengan kemampuan. Bertakwa sesuai dengan tempatmu dalam surah At-Taghabun, surah yang ke-64, yaitu pada ayat yang ke-16. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, "Fattaqullaha mastata'tum." Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Apa kata Allah? Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang yang beruntung. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ini berkaitan dengan keadaan. Fi kulli ahwal, dalam semua keadaan. Wasma'u, dengarkan. Wa ati'u, dan taatilah. Wa anfiqu, dan berinfaklah. Khairan li anfusikum, nafkah yang baik untuk diri. Nafkah walaupun dalam keadaan lapang maupun sempit, segala keadaan berinfak itu bagian dari takwa. Dalam keadaan fisarra wa dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit, berinfak sesuai dengan keadaan kita. Wa man yuqa shuhha nafsihi, maka siapa yang dipelihara oleh Allah dari kekikiran dirinya, maka sungguh dia faulaika humul muflihun, adalah orang-orang yang beruntung. Bertakwa dalam segala keadaan, lapang maupun sempit, marah ataupun dalam keadaan senang, gembira, tetap bertakwa. Kata Allah dalam surah Al-Imran 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Apa katanya? Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa surga yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, yaitu orang-orang yang menafkahkan harta di waktu lapang ataupun sempit, segala keadaan, menahan amarah, tetap
tidak sedang mendia. Kadang mau api, hati seneng. Begitu hati sumpah berubah, itu berarti belum bertakwa dalam segala keadaan. Demikian pula dalam semua waktu, baik kalian berada di zaman ketika kau masih kecil, besar, tua, tidak mengenal perubahan, bahkan sampai mati. Sehingga kalau seandainya kau mati harus kena musibah. Janganlah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan tahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Dan takwalah kalian kepada Allah. Wattaqu, dan bertakwalah kalian, yaitu yauman la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, yaitu di suatu hari ketika ditimpakan musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim secara khusus, tapi artinya orang-orang yang beriman pun juga kena. Demikian pula perintah bertakwa dari waktu ke waktu, baik dalam kau berhubungan dengan Allah maupun dengan manusia. Ketika kau menyambung silaturahmi, landasilah dengan ketakwaan itu. Meminta satu dengan yang lain, landasi dengan ketakwaan itu. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Apa kata Allah? Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Kalian saling meminta satu dengan yang lain. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama Allah kalian saling meminta satu dengan yang lain. Ini tidak boleh lepas dalam konteks interaksi hubungan kita dengan sesama manusia. Terutama bentuk takwa itu adalah yaitu wal arham, dan berilah hubungan silaturahmi. Peliharalah hubungan silaturahmi. Tojane orang bapake ibuke sik urip sering teko, begitu wis gak ono bapak ibuke putus silaturahmi. Berarti itu tidak mengenal waktu. Sampai kapanpun sik duwe bapak tetap silaturahmi, sik duwe ibu ataupun sudah tidak ada mereka berdua tetap silaturahmi. Jadi kadang kita ini ditinggal oleh orang-orang tercinta yang itu menjadi simbol kedekatan kita dengan saudara-saudara kita, yang mestinya takwa itu tidak mengenal waktu. Waktu saat orang tua kita ada, dan juga waktu ketika orang tua kita tidak ada, tetap bertakwa kepada Allah, termasuk menjaga silaturahmi. Baik, berikut Menghapus perbuatan dosa dengan mengerjakan amal soleh. menghapus perbuatan dosa
dengan mengerjakan amal soleh. Dalam surah Al-Furqan surat ke-25 ayat yang ke-70 kita baca mulai ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Apa katamu? Dan orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain serta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian, Wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan itu, syirik, membunuh, zina, apa konsekuensinya? niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Yalqa athama, niscaya dia akan mendapatkan pembalasannya di dunia. Kalau dia zina, dia akan dirajam atau dicambuk 100 kali dan dipenjara. Kalau dia membunuh tanpa alasan yang hak, dia akan jadi kisos. Itu pembalasannya di dunia. Kalau dia syirik tidak bertobat, dia bisa dibunuh. Bahkan tukang sihir sampai ada yang dibunuh. Cuma nggak boleh dibakar, dunia kan dibakar sama orang tukang sihir. Kita nggak boleh menyiksa menghukum orang yang dibakar atau yang sejenisnya, di-strum, nggak boleh. Tapi tetap dibunuh, dipenggal kepala tukang sihir atau orang-orang yang berbuat syirik dan dia terang-terangan menyebarkan kesyirikan. Kalau dia bebas di dunia, karena di negeri itu tidak ada hukum Islam, tidak ada penegakan syariat, tidak ada qisas, tidak ada rajam, tidak ada potong tangan, tidak ada cambuk, maka dia akan dihukum bukan di dunia, tapi dihukum di akhirat. Bagaimana hukumannya di akhirat? Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi mu'anan. Yang akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Dilipat gandakan adabnya nanti kelak di hari kiamat dan dia akan kekal dalam adab itu dalam kondisi terhina. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal saleh. Ya, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal soleh. Bertobat, dia berhenti, menyesal, berhenti total. Tapi jangan lupa dia harus beriman kepada Allah, beriman kepada hukum Allah, beriman kepada syariat Allah, beriman terhadap syariat penegakan hukumnya, beriman bahwa rajam itu adalah hukuman terbaik bagi pezina, muhsan, beriman bahwa cambuk itu hukuman terbaik bagi para peminum khamr, beriman bahwa potong tangan itu adalah hukum terbaik bagi pencuri yang mencurinya sudah sampai nisab, beriman bahwa hukuman Islam itu terbaik untuk menyelamatkan dirinya di akhirat. Harus iman. Soale ono wong gak nglakoni dosa mandeg total tapi gak beriman. Sampai
biasanya kok gendakan. Saiki kok dungan blas bolak-balik ganti wong wedok sampean kan. Sampeyan ketokane wis tobat. Dungan. Iya wis mandek aku. Cuma ceritanya apa? Wis duwi-duwi. Tiba-tiba mandek gara-gara kan duwe jadi pingin aku. Tapi aku wis tuwa. Iso mek ngeloki ditok. Apa ngeloki dulu? Ngeloki itu apa maksudnya? Tanda bahasa tubuh. Kepinginnya aku jadi pengen ngeloki dulu. Tapi gak iso apa-apa. Wong aku wis tuwa. Ngrasakno ngomongnya kalau gedang goreng ae dulu. Ya, apa ini? Rewel itu? Hah? Buyutan? Tremor ya? Kena parking? Yes! Berarti sudah apa belum? Belum! Berarti belum beriman. Makanya itu harus iman. Bahkan ya, illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman. Iman dulu bahwa itu dosa. Cak, jane zina itu haram apa enggak? Kamu gak konangan. Kamu mesti penting ojo sampai duwe anak. Kamu selingkuh itu. Sing penting sampai iso nutup besi.